Shalom, selamat pagi jemaat kasih Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Namun sebelum kita memuji menyembah Tuhan, kita ambil waktu sejenak untuk kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Jemaat kasih Tuhan, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian dari PPK nomor 12, Suci, 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 bait 1 dan 2. Kita akan berdoa. Semua kita arahkan hati dan pikiran kita. Kita menaikkan doa syukur kita. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan Yesus, karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau menjaga melindungi kami hingga pada saat ini. Kami bersyukur kami bisa beribadah pada hari ini. Walaupun kami belum bisa beribadah tatap muka, tapi kami yakin dan percaya Engkau hadir tengah-tengah keluarga kami. Dan juga biarlah Tuhan kami semua anak-anak-Mu boleh diberkati, dikuat oleh firman pada hari ini. Tuhan Yesus, kami terus mohon belas kasihan-Mu. Ampunilah kami untuk semua dosa salah kami. Berkati kami semua Jemaat GPMRI, anak-anak-Mu yang melayani-Mu, berkenan Kau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah ibadah kami pada hari ini, dari awalnya pada akhirnya, boleh jadi sesuai kehendak dan rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan membaca Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai 24. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jemaat silakan duduk. Kita akan naikkan pujian sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Satu pujian, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Apabila
Semua jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengungkapkan pengakuan iman rasuli dan kita akan ucapkan secara bersama-sama yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita boleh sungguh-sungguh menyiapkan hati dan pikiran kita untuk kita diisi oleh firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, Ku Rindu Sabdamu. Kepada hambanya saya persilakan. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita berjumpa lagi dalam ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita minta pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa yang baik, penguasa hidup kami, Allah yang memberikan kesempatan bagi kami untuk hidup membawa nama-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hari ini Engkau berikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, berbicaralah kepada kami, sebab kami anak-anak-Mu sudah dengan sangat rindu untuk mendengarkannya.
Kami berdoa memohon Roh Kudus untuk menerangi hati dan pikiran kami, membukanya sehingga kami dapat mengerti akan firman-Mu. Dan terlebih daripada itu kami dikuatkan, dimampukan, ditolong untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu, supaya nyata perbuatan-Mu Tuhan yang ajaib itu di dalam dan melalui kehidupan kami. Demi hormat dan pujian bagi nama-Mu, di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka firman Tuhan. Pada hari ini saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari pertama Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-7 bagian B sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-7 bagian B sampai dengan ayat yang ke-10. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Saya ajak juga untuk membuka dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-9. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-27. Tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tapi kita memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Demikian firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita baru saja merayakan hari kemerdekaan negara kita yang ke-75, dan tema yang diambil untuk perayaan kita pada tahun ini adalah Indonesia Maju. Rasanya sulit bagi kita untuk mengatakan maju jika kita melihat keadaan atau kondisi kita seperti saat ini. Di tengah-tengah kondisi krisis seperti saat ini, ekonomi mengalami perlambatan, ada banyak kemunduran, juga ada ancaman resesi. Rasanya sepertinya sulit untuk mengatakan bahwa Indonesia maju. Namun kita tidak boleh pesimis, kita harus optimis. Bapak Presiden di dalam sidang tahunan bersama dengan DPR, MPR, dan juga DPD pada tanggal 14 Agustus 2020 kemarin mengatakan demikian. Jangan sia-siakan pelajaran yang diberikan oleh krisis. Jangan biarkan krisis membuahkan kemunduran. Justru momentum krisis ini harus kita bajak untuk melakukan lompatan kemajuan. Beliau katakan, momentum krisis ini harus kita bajak untuk melakukan lompatan kemajuan. Jadi kita dapat memanfaatkan krisis ini untuk kita maju. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana supaya kita sebagai bangsa bukan saja keluar dari krisis ini, tapi juga melesat maju? Nah, ada satu hal yang harus kita perhatikan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Disiplin harus menjadi nilai dasar dalam kita bekerja dan berkomitmen untuk keluar dari krisis ini dan untuk melesat maju. Dibutuhkan disiplin yang kuat agar kita bukan saja keluar dari krisis ini, tapi sekaligus membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju. Di awal-awal terjadinya pandemik ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pemerintah sudah mengeluarkan, mencanangkan gerakan disiplin atau yang disebut dengan protokol kesehatan. Mencuci tangan dengan air, dengan sabun, memakai masker kalau keluar, dan juga menjaga jarak.
Nah, kita harus mengikuti disiplin-disiplin ini dengan harapan supaya nanti penyebaran dari COVID itu dapat ditekan, sehingga kita bisa segera cepat keluar dari krisis ini. Namun kita sampai dengan hari ini kita masih berada di dalam pandemik ini. Dan memang masih banyak orang-orang juga yang belum secara disiplin mematuhi protokol ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai warga negara yang baik, ya kita seharusnya mengikuti anjuran-anjuran dari pemerintah itu, karena ini juga untuk kebaikan kita bersama. Nah, di dalam momen kemerdekaan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bukan saja masuk di dalam euforia perayaan-perayaan kemerdekaan itu, tapi kita juga mau bagaimana untuk mengisi kemerdekaan ini. Nah, kalau kita tidak berdisiplin dalam mengisi kemerdekaan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka mimpi sebagai bangsa yang maju itu hanya sebatas mimpi saja, semacam angan-angan di awan-awan yang akan susah kita capai. Maka kita harus berdisiplin untuk kita mengisi kemerdekaan ini. Nah, apa itu disiplin? Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin discere. Discere itu berarti berlatih, belajar. Dan kata ini menghasilkan kata disiplina. Disiplina itu artinya pelatihan atau pengajaran. Dan kemudian diserap dalam bahasa Inggris menjadi disiplin. Dan kita dalam bahasa Indonesia menyerap dari bahasa Inggris kata disiplin itu. Kata bahasa Inggris disiplin itu asal katanya adalah disciple, murid atau pengikut. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan itu bukan satu hal yang baru bagi kita sebagai murid Tuhan. Kalau kita disebut sebagai murid-murid Tuhan atau pengikut-pengikut Kristus, maka seharusnya lah kita itu adalah orang-orang yang berdisiplin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa saja disiplin yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Kristus, sebagai murid-murid Kristus. Di dalam pembacaan firman Tuhan ini yang saya ambil di dalam pertama Timotius tadi, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius menasihati Timotius di dalam dia melaksanakan tugas tanggung jawabnya di kota Efesus untuk mengorganisasi pelayanan yang ada di sana, sembari dia juga melawan bidat-bidat atau ajaran-ajaran sesat. Bukan tugas yang gampang bagi seorang muda seperti Timotius. Oleh karena itu Paulus dalam suratnya ini menganjurkan beberapa hal kepada Timotius yang harus Timotius lakukan supaya dia dapat melakukan tugas tanggung jawabnya itu dengan sebaik-baiknya. Dan itu bisa kita ambil pelajaran dari itu, bisa kita petik pelajaran dari itu sebagai bentuk disiplin bagi kita supaya kita dapat melaksanakan tugas tanggung jawab kita, panggilan kita sebagai seorang murid Kristus. Apa saja disiplin yang dinasihati oleh Rasul Paulus kepada Timotius untuk dia lakukan? Yang pertama kita melihat di dalam 1 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian dikatakan, pertama-tama aku menasihatkan, naikkan permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal pertama, disiplin pertama yang harus kita miliki, yang harus kita lakukan sebagai orang percaya adalah berdoa. Doa, Bapak Ibu, doa itu adalah bentuk penyembahan. Pertama-tama doa itu adalah bentuk penyembahan kepada Allah. Mazmur 141 ayat yang kedua, demikian bunyinya, saya akan bacakan untuk kita sekalian, Mazmur 141 ayatnya yang kedua.
Demikian firman Tuhan. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, doa itu bukan sekedar permohonan kepada Tuhan. Doa itu adalah penyembahan kepada Tuhan. Pemazmur katakan, doa itu seperti persembahan ukupan, dan tangan yang terangkat itu seperti persembahan korban pada waktu petang. Nah, bangsa Israel setelah mereka kembali dari pembuangan, pada waktu itu Bait Allah telah dihancurkan. Dan setelah Kaisar Romawi menghancurkan Yerusalem dan juga Bait Allah itu dihancurkan, orang Israel kemudian tidak lagi mengadakan persembahan korban di Bait Allah. Dan apa yang mereka lakukan sebagai ibadah mereka kepada Tuhan untuk menggantikan korban di Bait Allah, yang mereka mengadakan doa-doa ini. Jadi doa-doa ini adalah bentuk substitusi atau pengganti dari korban-korban yang setiap tahun mereka bawa ke Bait Allah itu. Jadi doa Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan itu adalah bentuk persembahan kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, berdoa itu juga di dalam Wahyu pasal 5 ayat yang ke-8 itu juga dikatakan demikian. Itu adalah bentuk persembahan, penyembahan kepada Tuhan. Wahyu 5 pasal yang ke-8, demikian firman Tuhan. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Penuh dengan kemenyan, itulah doa orang-orang kudus. Doa itu adalah penyembahan kepada Tuhan. Semakin kita menyembah Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, semakin kita menyerupai Dia. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat keadaan hari-hari ini, dunia hari-hari ini gitu ya, semua orang punya idola. Dan orang cenderung untuk mengikuti gaya dari idolanya, mengikuti gaya berbusananya. Jika dia seorang penyanyi, maka dia akan mengikuti gaya bernyanyinya. Bahkan seorang pengkhotbah pun memiliki idola. Dia mengikuti gaya berkhotbah dari pengkhotbah idolanya itu, atau gaya pengajarannya. Dia mengikuti, dalam tanda kutip, dia ikut menyembah idolanya. Nah, seperti itulah penyembahan itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Semakin kita tunduk kepada objek sembahan kita, semakin kita mengikuti Dia, maka semakin kita tunduk kepada Tuhan di dalam doa, semakin kita menyembah Tuhan, maka kita akan menjadi serupa dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, doa itu juga membawa kita untuk mengalami dan menyelami hati Allah. Kita kembali kepada Timotius tadi, surat pertama Timotius tadi. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus itu begitu mengasihi kita. Dia menjadi pengantara, juru syafaat bagi kita. Dia berdoa bagi keselamatan kita. Nah, demikian jugalah hendaknya kita. Kita sepatutnya, sepantasnya menjadi juru syafaat, pendoa-pendoa bagi orang lain. Ini sesuai dengan isi hati Tuhan, ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita berdoa untuk kebaikan dan keselamatan orang lain. Di dalam pasal yang kedua, ayat yang kedua ini dikatakan berdoa untuk raja-raja, untuk semua pembesar, agar kita hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ayat yang ketiga, itulah yang baik dan berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Kita perlu berdoa untuk pemerintah kita. Kita perlu berdoa untuk bangsa dan negara kita di tengah-tengah situasi yang seperti saat ini. Pemerintah sudah bekerja dengan begitu keras, berupaya dengan segala cara, segala kemampuan untuk segera membawa bangsa kita bukan saja mengatasi
krisis kesehatan karena adanya COVID ini, tapi juga membawa kita mengatasi krisis ekonomi, bahkan yang dikatakan oleh Bapak Presiden untuk membawa kita menjadi bangsa yang maju. Kita perlu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kita dalam mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya. Itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan di bangsa ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dukung pemerintah dalam doa-doa kita. Memberikan kritik boleh, itu baik, itu negara demokrasi terbuka untuk adanya kritik. Asalkan kritik yang kita berikan kepada pemerintah itu adalah kritik-kritik yang konstruktif, kritik-kritik yang berdasarkan data dan berdasarkan fakta, tidak berdasarkan asumsi-asumsi semata. Jadi sungguh-sungguh kritik kita itu berdasar untuk memberikan masukan-masukan kepada pemerintah sehingga mereka pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang efektif, langkah-langkah yang tepat di dalam penanggulangan masalah ini dan juga membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Jadi disiplin pertama yang harus kita lakukan sebagai murid Kristus itu adalah berdoa. Nah, disiplin yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat di dalam pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Pasal yang ketiga ayat yang ke-15 demikian firman Tuhan, jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Hidup sebagai keluarga Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus bertumbuh di dalam persekutuan. Kita harus hidup di dalam komunitas orang percaya, hidup sebagai keluarga Allah. Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-17 mengatakan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Tidak mungkin bagi kita orang Kristen untuk bertumbuh sendiri terlepas dari orang percaya lainnya. Tidak mungkin. Kita membutuhkan orang lain, orang percaya lainnya, orang Kristen lainnya untuk supaya kita dapat bertumbuh. Nah, seperti halnya seorang anak manusia yang dikandung, dilahirkan, kemudian dibesarkan, dirawat, bertumbuh menjadi dewasa. Demikian juga adalah seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita dilahirkan ke dalam suatu komunitas, keluarga kerajaan Allah. Kita harus dibesarkan di sana. Kita harus dirawat di sana. Dan kita harus bertumbuh dan berbuah di sana. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dalam diri kita sebagai orang-orang percaya. Jadi kita harus mendisiplinkan diri kita supaya kita bertumbuh di dalam komunitas. Semua kegiatan-kegiatan gerejawi kita harus disiplinkan diri untuk mengikutinya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa hal itu begitu penting bagi kita? Supaya kita ada di dalam satu komunitas itu. Dari ayat-ayat firman Tuhan yang kalau kita baca di dalam surat pertama Timotius itu tadi, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak hal yang bisa kita pelajari pada waktu kita berada di dalam komunitas, di dalam persekutuan, di dalam keluarga kerajaan Allah itu. Yang pertama Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam 1 Timotius pasal yang keempat, di sana dikatakan bahwa adanya penyesat yang mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak sehat, ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan iman kita. Maka kita membutuhkan komunitas yang dimana kita belajar kebenaran firman Tuhan yang sejati, ajaran-ajaran yang sehat supaya kita bertumbuh, kita tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang sesat itu. Ada begitu banyak orang yang kemudian meninggalkan iman Kristen karena mereka terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat. Mereka tergoda untuk mengikuti ajaran-ajaran yang lain. Mengapa? Karena mereka tidak berakar di dalam pengajaran yang sehat di dalam gereja. Hal yang kedua Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dalam komunitas itu? Kita bisa belajar untuk melayani satu dengan yang lainnya.
Kita bisa perhatikan itu di dalam pasal yang ke-5 sampai dengan pasal yang ke-6. Bagaimana firman Tuhan di sana dikatakan bahwa kita bisa belajar untuk menegur orang-orang percaya yang lain. Supaya jangan sampai saudara-saudara seiman kita itu jatuh lebih dalam lagi. Demikian juga halnya dengan kita. Kita belajar juga untuk ditegur supaya kesalahan-kesalahan kita, supaya dosa-dosa kita itu kita tidak semakin terjerumus ke dalamnya. Di dalam persekutuan komunitas itu kita belajar untuk menghormati satu dengan yang lain. Kita belajar untuk menghormati orang-orang tua. Kita belajar untuk menghormati mereka yang memberikan tuntunan, pengajaran kepada kita. Ayat yang ketiga katakan, hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Ayat yang ke-17, penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Di dalam komunitas itu kita belajar untuk menghormati. Di dalam komunitas itu juga kita belajar untuk memberi, untuk melayani, untuk mempersembahkan kepada Tuhan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Talenta-talenta yang Dia berikan kepada kita itu, kita dapat pergunakan itu di dalam ibadah-ibadah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan, hal yang ketiga yang harus kita lakukan sebagai orang percaya yaitu bertekun di dalam firman Tuhan. Membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Itu disiplin yang ketiga yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya. Tuhan Yesus teladan agung kita bertumbuh di dalam firman Tuhan. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-40 berkata demikian. Anak itu bertumbuh besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Anak itu, Yesus, bertumbuh besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Dan dalam pelayanannya pun setelah Tuhan Yesus dewasa, Tuhan Yesus juga banyak sekali mengutip ayat-ayat Alkitab. Dia memakai ayat-ayat firman Tuhan pada waktu dia dicobai oleh iblis. Tentu saja dia mengajarkan firman Tuhan. Dan dalam pengajaran-pengajarannya itu Tuhan Yesus banyak mengutip ayat-ayat firman Tuhan. Dan Yesus Kristus menggenapi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan itu adalah bagian yang integral dari kehidupan Tuhan Yesus. Sebagai firman yang hidup, yang melakukan kehendak Bapa di sorga pada waktu Dia ada di dalam dunia ini. Dia mengajarkan firman Tuhan, apa yang telah tertulis itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bertekun dalam firman Tuhan adalah disiplin rohani yang membawa kita semakin menyerupai Tuhan Yesus. Karena Roh Kudus akan bekerja selaras dengan firman Tuhan untuk memperbaharui dan menumbuhkan hidup kita. Bertekun dalam firman Tuhan akan membuat kita menjadi pengajar-pengajar yang cakap untuk mengajar dan tidak gampang tertipu dalam hal-hal dasar pengetahuan iman Kristiani. Tidak gampang mundur. Maka penting bagi kita untuk mendisiplinkan diri kita di dalam firman Tuhan, membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, disiplin keempat yang harus kita lakukan sebagai orang percaya adalah menginjili. Di dalam Timotius tadi, 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Beritakanlah, kata beritakanlah itu berasal dari kata Yunani, paragaleo. Parangaleo. Dari dua kata para dan kata angelos. Dari kata-kata ini juga kita mendapatkan kata Evangelion atau di dalam bahasa Indonesia kata Injil.
Jadi beritakanlah di sana itu bermaksud atau bermakna injililah, beritakanlah Injil. Itu maksudnya. Menginjili itu harus menjadi disiplin bagi kita. Tuhan Yesus memberitakan Injil, kabar kerajaan Allah. Dia memberitakan dirinya yang adalah Injil itu. Dan sebelum kenaikannya ke surga, dia memberikan amanat agung kepada kita, setiap orang percaya yang adalah murid-muridnya, untuk pergi menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Jadi yang dicari Yesus Kristus itu adalah muridnya, disciple-nya, yang mau belajar untuk mendisiplinkan dirinya. Sehingga itu seperti roda yang terus berputar. Seorang yang berdisiplin menghasilkan orang-orang yang berdisiplin lainnya. Semakin kita berdisiplin Bapak Ibu di dalam penginjilan, semakin kita menyerupai Tuhan Yesus. Jadi itu hal yang keempat. Hal yang pertama itu berdoa, yang kedua itu bertumbuh di dalam komunitas orang percaya, yang ketiga itu bertekun di dalam pembacaan firman Tuhan, dan disiplin yang keempat tadi itu adalah menginjili. Disiplin yang kelima adalah evaluasi pribadi. Pasal yang keempat, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Kita perlu untuk mengevaluasi diri kita. Sudah sejauh mana kita bertumbuh di dalam Tuhan? Sudah sejauh mana kita maju di dalam Tuhan? Untuk melihat diri kita, mungkinkah, adakah hal-hal yang kita lalai untuk melakukannya? Adakah hal-hal yang kita kurang di dalam melakukannya? Atau adakah hal-hal yang sudah baik yang kita lakukan dan perlu untuk kita tingkatkan lagi, supaya kita mencapai level pertumbuhan yang diinginkan atau dikehendaki oleh Tuhan. Evaluasi diri itu penting Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, supaya membuat kita menjadi mawas diri, membuat kita menjadi rendah diri, tahu diri siapa diri kita di hadapan Tuhan. Bukan membuat kita menjadi sombong atau lebih rohani dari orang yang lain, tapi malah membuat kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena ternyata ada begitu banyak hal yang masih belum sempurna atau yang belum baik kita lakukan. Kita perlu mengevaluasi diri kita supaya kita mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Hal yang keenam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, disiplin yang keenam yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya, yaitu ada di dalam pasal yang ke-6 ayat yang 18 sampai ayat yang ke-19. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 18 sampai dengan 19, demikian firman Tuhan. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan satu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Kita juga harus melatih diri kita untuk beramal, berbagi dengan sesama kita. Di saat-saat seperti saat ini adalah saat yang tepat Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan untuk kita mempraktekkan kebenaran firman Tuhan ini. Berbagi dengan sesama kita. Ada begitu banyak saudara-saudara yang membutuhkan. Ada begitu banyak saudara-saudara kita yang kehilangan usaha, pekerjaan, kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Mereka membutuhkan perhatian kita. Mereka membutuhkan pertolongan kita. Jika kita mampu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita diberikan kelebihan berkat, berikanlah itu kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Perhatikanlah mereka. Sebagaimana Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus itu memperhatikan orang-orang kecil. Dia memperhatikan orang-orang lemah. Dia memperhatikan orang-orang yang terpinggirkan. Dia memperhatikan orang-orang yang termarginalkan. Tuhan Yesus mencari mereka. Dan dia memperhatikan mereka. Dia memiliki hati kasih terhadap orang-orang tersebut.
Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Matius pasal yang ke-23 ayat yang ke-14, Tuhan Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi karena mereka tidak memperhatikan orang-orang yang membutuhkan. Mereka merampas hak-hak para janda. Demikian firman Tuhan, saya bacakan untuk kita sekalian. Matius pasal yang ke-23 ayat yang ke-14. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Tidak memperhatikan orang-orang yang lemah, orang-orang miskin, para janda, itu sama saja juga Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak memperhatikan Tuhan, tidak mengindahkan hati Tuhan. Karena Tuhan Yesus mengidentikan dirinya dengan orang-orang yang lemah. Selanjutnya di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-40. Tuhan Yesus berkata demikian, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Di kekekalan nanti, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, semua perhatian-perhatian kita kepada orang-orang yang membutuhkan itu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, selagi ada kesempatan, baiklah kita memperhatikan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jadi itu adalah 6 disiplin rohani yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan iman kita, untuk membawa kita menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang penulis mengatakan demikian dalam bukunya yang berjudul Biblical Principle of Discipleship, mengatakan seorang murid Kristus harus membayar harga dari pengenalannya akan Tuhan dengan cara berkomitmen menjalankan disiplin rohani, sebab relasi dengan Tuhan dapat dibangun melalui disiplin rohani. Tujuan disiplin rohani adalah menciptakan kebiasaan baru. Perubahan terkadang menyakitkan, sebab perubahan itu hendak menggeser rasa aman kita atas kebiasaan tertentu kita selama ini. Hasil dari disiplin rohani adalah menjadi lebih serupa dengan Yesus. Dengan kata lain, melalui disiplin rohani, kita bertumbuh melampaui diri kita untuk menjadi lebih serupa dengan Juru Selamat dan Raja kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, disiplin rohani itu begitu penting bagi kita untuk kita lakukan. Karena itu akan membawa kita untuk menjadi serupa dengan Kristus sebagai tujuan iman kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Charles R. Swindoll, seorang penulis yang lain juga mengatakan begini, yang membedakan kekristenan dengan kepercayaan lainnya ialah tujuannya, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Sehingga kesalehan dalam konteks Kristiani bukan sekedar moralis, bukan sekedar hanya ibadah secara lahiriah, bukan hanya konsep tentang Allah, bukan pula kebajikan atau idealisme, melainkan hidup yang berakar pada Kristus. Jadi tujuan kita dalam berdisiplin itu adalah untuk menjadi seperti Kristus. Itu adalah tujuan akhir kita, tujuan kita sebagai orang percaya. Dan akarnya atau titik tolaknya itu adalah Kristus sendiri. Jadi berpangkal pada Kristus untuk menjadi serupa dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdisiplin di dalam Tuhan. Disiplin untuk berdoa, disiplin dalam persekutuan, disiplin di dalam membaca firman Tuhan, disiplin di dalam memberi, disiplin di dalam menginjili. Dengan berbuat hal-hal yang demikian, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita mencapai
rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kita, untuk membawa kita semakin menyerupai Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian firman Tuhan yang harus kita perhatikan. Tuhan Yesus berkata, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat hari Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat Dia dan memang tidak dapat melihat Dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang Kau berikan bagi kami. Tolonglah kami ini, murid-murid-Mu ya Tuhan Yesus, untuk melakukan disiplin-disiplin rohani ini dalam kehidupan kami, bukan sebagai kegiatan-kegiatan yang sifatnya lahiriah semata, untuk diperlihatkan, dipertontonkan kepada orang, tapi untuk membawa diri kami semakin menyerupai Engkau Tuhan, sesuai dengan karya-Mu, rencana-Mu dalam kehidupan kami, demi hormat dan pujian bagi nama-Mu. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu. Inilah kami Tuhan, tanah liat di tangan pencunan. Bentuklah kami ini Tuhan seturut dengan kehendak-Mu, supaya nama-Mu Tuhan yang dipuji, dipermuliakan di dalam dan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami mohon Roh Kudus untuk terus menjadi penolong bagi kami, di dalam kami melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kasih Tuhan, kita akan berikan persembahan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Jemaat silakan persiapkan persembahan di rumah masing-masing, atau nanti bisa ditransfer ke rekening gereja. Dan saat ini kita akan berdoa untuk persembahan. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, Bapa yang maha baik, sungguh kami bersyukur kepadamu untuk segala kasih setiamu dalam kehidupan kami. Engkau setiap hari menjaga kami, semua jemaat GPMBRI, dalam setiap keluarga kami, anak-anak kami, bahkan juga semua aktivitas kami. Dan hari ini kami memberikan persembahan kami kepadamu. Berkenan kau berkati persembahan kami, biarlah suci kuduskan persembahan ini, sehingga bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, gereja pemberita Injil Jemaat Denpasar. Berkatilah semua jemaat dan juga segala pergumulan kami, Engkau Allah kami yang maha tahu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ku lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Kepadamu sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas Indonesia.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pagi ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami semua pada pagi hari ini. Kiranya firman yang sudah kami dengar boleh menjadi berkat bagi setiap kami di dalam pertumbuhan iman kami, di dalam perkembangan kehidupan rohani kami, dan kiranya firman-Mu juga Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami di dalam kami menjalani hari-hari hidup kami yang penuh dengan tantangan, pergumulan, dan tekanan hidup yang kami alami. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami senantiasa sebagai anak-anak-Mu yang telah dimerdekakan oleh Engkau ya Bapa atas dosa-dosa kami yang kami perbuat, agar kami selalu mengisi hari-hari kehidupan kami dengan disiplin di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, agar di dalam kehidupan kami, baik itu di dalam pekerjaan kami, di dalam keluarga kami, di dalam pendidikan kami, atau dimanapun kami berada, kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa menjadi kesaksian yang hidup bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, agar kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami dan senantiasa memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini di dalam pergumulannya, di dalam pelayanannya, dan apapun yang menjadi kerinduannya dalam kehidupan hamba-Mu, kiranya biarlah Tuhan senantiasa menolong hamba-Mu di dalam kehidupan sehari-hari dalam pelayanannya, agar apa yang dia lakukan boleh senantiasa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya dan teristimewa boleh memuliakan akan nama Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami juga pada saat ini kami bersyukur atas campur tangan Tuhan di dalam panitia pembangunan gereja kami, di mana kami bersyukur kalau beberapa hari yang kemarin telah bertemu dengan FKUP ya Tuhan untuk membicarakan tentang pembangunan gereja kami. Biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa terus campur tangan di dalamnya, agar semua yang akan dikerjakan oleh panitia boleh berjalan dengan baik, dan juga orang-orang yang terkait atau organisasi-organisasi yang terkait dengan pembangunan gereja kami, kiranya biarlah Tuhan juga yang senantiasa menolong agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Segala apa yang dibutuhkan ya Tuhan untuk pembangunan renovasi gereja kami serahkan semuanya itu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa kami di surga, kami juga berdoa untuk setiap jemaat GPMRI dan Pasar ya Tuhan, dimanapun itu mereka berada, dan setiap pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi saat ini, kami yakin dan percaya Tuhan tahu semuanya itu, dan Tuhan senantiasa menolong mereka di dalam setiap pergumulan, persoalan, dan tantangan hidup yang mereka hadapi saat ini, agar mereka dapat lalui semuanya itu dengan baik. Kami yakin Tuhan bahwa tidak di dalam menghadapi semuanya ini Tuhan tidak semudah apa yang kami pikirkan, tapi kami yakin dan percaya kami mempunyai Tuhan yang hidup, yang kuat, yang senantiasa menolong kami, dan kami yakin Tuhan akan memberikan kami kekuatan sehingga kami dapat melalui setiap pergumulan-pergumulan hidup kami dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa kami dari pusat sampai ke daerah-daerah dengan segala program yang telah dicanangkan. Tuhan, biarlah Engkau yang senantiasa memberikan hikmat, akal budi, pengetahuan bagi setiap para pemimpin bangsa kami, bahkan sampai ke daerah-daerah, agar mereka dapat mencanangkan setiap program yang akan mereka canangkan, dan program yang sudah berjalan boleh berjalan dengan baik, agar semuanya itu boleh menjadi berkat, boleh menjadi kesejahteraan bagi bangsa kami ya Tuhan. Teristimewa saat ini kami berdoa untuk virus corona yang mewabah kemana-mana ya Tuhan, bahkan di dunia ini Tuhan, kami tidak tahu semuanya ini akan berakhir kapan, namun kami yakin dan percaya bahwa apapun yang terjadi di dalam dunia ini pasti tidak di luar daripada sepengetahuan Tuhan, dan kami yakin dan percaya bahwa pada saatnya nanti Tuhan akan menghentikan semuanya ini, dan Tuhan akan memberikan sebuah kehidupan yang baik bagi dunia ini, terkhususnya bangsa kami ya Tuhan. Untuk itu kami berdoa untuk pemerintahan yang ada di seluruh dunia, bahkan para dokter medis yang berada di garda terdepan untuk menangani akan kasus COVID-19 ini, biarlah kiranya Tuhan yang boleh memberikan mereka hikmat,
kesehatan yang baik, dan Tuhan senantiasa memberikan perlindungan bagi mereka dengan kuasa darah anak domba-Mu, agar mereka dapat menangani setiap masalah COVID ini ya Tuhan dengan baik dan dapat terselesaikan juga dengan baik. Kami juga berdoa untuk para ilmuwan yang saat ini berusaha untuk mendapatkan vaksin untuk penyakit ini. Biarlah Tuhan juga yang senantiasa turut campur tangan dan berikan mereka hikmat, agar vaksin yang akan mereka temukan ini ya Tuhan untuk virus corona ini Tuhan boleh dapat berjalan dengan baik, dan itu semua boleh menjadi berkat bagi kehidupan manusia. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, ucapan syukur kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sebelum doa berkat, kita akan menaikkan pujian dari doksologi. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Engkau Bapa di surga yang sudah menyertai ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat rohani yang sudah kami peroleh dari dalam-Mu. Kami percaya ya Tuhan, Engkau juga akan memberkati kami dengan berkat-berkat jasmani. Sekarang kami akan kembali kepada tugas tanggung jawab kami, kepada panggilan kami ya Tuhan. Kami memohon darlah kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kami Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kami dari saat ini sampai dengan Tuhan Yesus datang kembali.